Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini pembacaan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan menilai dirimu dalam berrelationship dengan dia saat ini ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja ya. Oke, baik. Langsung aja Aries, mari mulai. Oke. Iya, oke. Baiklah. Ini ada di sini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ya, kemudian ada di sini, ada di sini, berikutnya ada di sini, dan ada di sini. Ya, nah jadi begini ya, pembacaannya ini tuh mari lihat lebih cocoknya untuk kamu-kamu yang saat ini tuh kok kayak hubungan relationship-nya seperti sedang tidak berjalan seperti seharusnya gitu ya. Mari lihat ini hubungannya bukan hubungan yang baru seumur jagung, tapi ini hubungan yang sudah panjang, hubungan yang sudah lama, hubungan yang telah banyak effortnya gitu ya. Jadi ini tuh kok kayak bisa juga cocok ke rumah tangga gitu ya. Nah di situ. Jadi kalaupun ini hubungannya masih pacaran, tapi ya tadi pacarannya itu tuh udah panjang banget gitu ya, udah lama gitu. Bukan lagi usia hubungan 3-4 bulan. Di situ tuh kayak Marliat udah lebih lah gitu ya, udah lebih. Nah jadi nampaknya memang pasangannya kamu ini tuh mulai hilang ya rasa sayangnya dia ke kamu gitu ya. Seseorang ini tuh mari lihat agak-agaknya sering kayak nge-abuse kamu ya, entah itu secara mental ataupun secara emosional. Jadi maksudnya dia itu tuh bisa sewenang-wenang memperlakukan kamu gitu ya. Dia bisa kayaknya tidak besar rasa empatinya, simpatinya ke kamu, dan terutama belakangan hari ini kayak cenderung tuh ya ingin memberikan satu kondisi yang nampaknya kondisi yang bukannya bikin kamu nyaman gitu loh, tapi ingin memprovokasi dirimu itu ya kalau mari lihat. Oke, karena mungkin orang ini tuh agaknya masih kekanak-kanakan gitu modelnya ya, masih kekanak-kanakan gitu. Orang ini tuh ya terutama kalau udah menikah, orang ini tuh masih rasa egoisnya itu tuh masih sangat-sangat tinggi sekali gitu, dan kemampuannya dia untuk menjadi partner dalam berumah tangga dengan kamu, mari rasa itu tuh cukup rendah gitu ya, cukup rendah. Jadi nggak tahu tuh entah bagaimana kalian bisa menikah, tapi sebenarnya di situ tuh nampaknya mari dianya ya untuk menyandang status sebagai suami ataupun sebagai istri ini tuh masih belum paham gitu loh, masih belum tahu gitu ya. Jadi kayak yang kalau ketemu sama masalah sulit ini kamu tuh menyelesaikan dengan dia, atau yang tadinya ndak usah perlu ada masalah ini tuh bisa dicari-carikan masalah sama pasangannya kamu gitu ya. Mungkin memang seseorang ini tuh agaknya kecewa ketika menjalani hubungan pernikahan ini sama kamu. Kecewanya itu tuh mari rasa ya ini ya, barangkali dia pikir pernikahan itu tuh kayak gimana gitu ya, kayak model pacaran aja gitu ya. Atau mungkin dia kayak ngerasa bahwa ketika menikah dengan kamu, dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya dia karena diwujudkan oleh dirimu. Tapi ternyata di situ tuh masih tetap aja gitu ya, bahwa dia harus bertanggung jawab nih untuk mewujudkan ke mimpi-mimpinya dia gitu. Misalnya tadinya seseorang ini tuh bisa kayak nganggep bahwa
makin mudah nih hidup gue nih gitu ya. Nggak usah mikirin ini, nggak usah mikirin itu, karena sudah ada nih pasangan yang akan mikirin ini, akan mikirin itunya gue gitu. Atau mungkin yang kayak misalnya gini, misalnya dia itu tuh dia itu tuh kayak pengen sesuatu dalam bentuk hal material. Misalnya, waduh, nanti kalau aku nikah sama Aries, aku tuh bisa punya mobil, misal ya, ini contoh aja. Aku bisa punya moge, aku bisa punya apartemen, aku bisa punya rumah dan sebagainya gitu ya. Aku bisa punya tabungan dengan nominal sekian gitu. Tapi ya ternyata di situ tuh dia harus ikut berkontribusi juga gitu ya. Maksudnya ya kamu tuh nggak bakalan mungkin bukannya nggak mau, tapi ya memang nggak bisa aja gitu ujuk-ujuk gitu mewujudkan apa yang dia impikan gitu. Ya bareng-bareng, kalau mau mobil ya ayo kita kerja, ayo kita kerja sama gitu, biar kita punya mobil gitu ya, kamu kerja aku kerja misalnya kayak gitu ya. Jadi yang ini tuh pernikahan bukan seperti pernikahan yang akhirnya dia mimpikan. Dia pikir ya seperti ketemu sama orang tua gitu ya, orang tua yang bertanggung jawab pada inginnya anak, butuhnya anak, maunya anak, mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata ya enggak gitu. Di sini tuh menjadi orang dewasa gitu ya, menjadi dewa untuk harapan dan impiannya sendiri gitu. Nah, jadi di situ tuh kayak bikin dia kecewa. Nah, tetapi ada beberapa nih seperti kayak menginginkan anak gitu ya. Ini tuh kayak mungkin sudah sekian lama kalian menikah gitu, tapi belum juga kunjung punya baby. Sementara pasangannya kamu tuh ingin ada babynya gitu ya. Tapi ya belum diperkenankan oleh Tuhan kalian memiliki pewaris penerus kayak gitu ya. Tapi mari lihat juga, andaikan pun dalam rumah tangganya kalian ini dihadirkan baby, saya rasa dia sebagai pasangannya kamu ini tuh belum bisa mampu ini menjadi orang tua yang baik juga nih kalau mari tangkep. Tapi ya kesusu gitu, nyari-nyari yang kurangnya, nyari-nyari yang kelerunya, nyari-nyari yang salahnya gitu ya. Terlalu cepat ini energinya si pasangan kamu menilai dirimu gitu ya. Jadi kayak yang mencari-carikan problem, mencari-carikan masalah sendiri gitu. Nah, jadi gini, mungkin seseorang ini tuh Kak ngelihat ya, sebenarnya kamu tuh terlepas dari kekurangan-kekurangannya kamu gitu ya. Sebenarnya kamu itu tuh partner yang baik gitu loh. Ya. Sebenarnya kamu itu tuh pasangan yang baik gitu. Kamu itu tuh seperti orang yang kayak menjanjikan betulnya ini di matanya dia gitu ya. Nah begitu. Ya hanya saja mungkin seseorang ini tuh kayaknya kurang sabaran. Kayak kurang sabaran, maunya apa itu tuh langsung kejadian. Langsung kesampaian. Maunya apa, maunya begini, maunya begitu. Itu tuh langsung yang kayak bisa truk gitu. Langsung aja gitu. Karena kamu berikan gitu ya. Jadi kayak ada orang ini tuh agaknya kurang bisa menunggu, kurang bisa menanti gitu ya. Ya gimana tuh kayak anak-anak yang akan meraung-raung kalau sudah minta permen misalnya kayak gitu ya. Nah, tetapi ya itu tuh gambaran dirinya. Sementara gambaran kamu di matanya dia, ya kamu tuh pasangan yang baik, pasangan yang bagus gitu ya. Kamu tuh seseorang tuh yang kayak nunjukin terus-menerus kalau kamu tuh kayak yang bukannya nggak mau mengabulkan permintaannya dia gitu ya, mau banget gitu. Bahkan kayak dia juga tahu kalau kamu itu tuh berjuang, kamu tuh berjuang betul, kamu tuh punya effort yang banyak dalam relationship dengan dia. Setidaknya di situ tuh ya dia menyadari bahwa kamu tuh mungkin aja berkali-kali ini tuh bisa dia sakiti gitu ya. Kayak dia itu tuh kalau dibanding-bandingkan nih kecewanya dia ketika menjalani hubungan karena sikapmu, sama kecewanya kamu dalam hubungan ini karena tindakannya dia di situ tuh tahu kok kalau kalau kamu itu tuh yang katakanlah ya banyak mengalami kekecewaan gitu ya.
Kalau dia dalam kondisi yang sadar, sehat, mental dan emosionalnya, dia tuh tahu kalau misalnya rasa kecewanya dia itu tuh ndak ada dasarannya, ndak ada dasarnya. Dia kecewa hanya gara-gara ya dia mengharapkan terlalu berlebihan dari kamu, dari hubungan dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di situ tuh kamu itu tuh kayak yang sering gitu ya mencoba untuk berhati-hati banget gitu, ngobrol sama dia, bersikap di hadapannya dia gitu. Ya, kalau dia bisa aja tuh senang gitu ya, bablas aja, mau ngomong apa sama kamu dia omongin gitu ya. Maksudnya walaupun dia kayak sembrono gitu ngobrol sama kamu, tapi kayak yang ya udah gue sembrono aja gitu ya. Nah, sementara kalau kamunya sendiri, kamu itu tuh seperti yang kayak mencoba memfilter apa yang mau kamu omongin. Kamu pilihkan kata-katanya kamu yang pantas untuk kamu omongin ke dia. Nah, kayak gitu ya. Dan kayak walaupun hubungan kalian saat ini tuh kayaknya lagi stuck, terutama itu tuh stucknya karena pasangannya kamu gitu ya. Kayaknya si pasangannya kamu ini tuh mulai nih melenceng-melenceng dari relationship kalian gitu ya. Kalau ini hubungannya sudah lama gitu ya, sudah mulai dia tuh nunjukin kalau dia tuh melenceng-melenceng gitu ya, tidak yang berkomitmen dengan kamu, tapi dia melihat kayak kamu itu tuh tetap ingin mempertahankan relationship ini dengan dirinya. Dan kayak kontrol dirimu itu tuh cukup baik ya menghadapi si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan dia itu tuh kayak yang melihat kamu tuh bukan hanya dalam upaya berjuang untuk bikin hubungan ini tuh bisa tetap berjalan gitu, tetapi di sini tuh juga kayak kamu tuh ada berjuang untuk yang ini ya, mengeliminasi hal-hal yang buruk yang bisa aja terjadi, yang sudah terjadi bahkan ya dalam relationshipnya kalian ini. Seperti yang begini ya, mengeliminasi hal buruk ini tuh dalam artinya gini, kamu itu tuh ngejaga banget relationshipnya kalian gitu ya di matanya dia. Jadi yang kayak dia sering memprovokasi kamu, tapi kamu tuh bisa dengan ligat gitu ya, kamu bisa dengan lincah tidak merespon dia punya ajakan pancingan untuk bikin kekacauan sama kamu. Jadi dia itu tuh kayak mengeliminasi apa tuh? Mengeliminasi egonya dia yang mau bisa aja membalas dirimu. Nah, kayak gitu ya Aries ya. Dan kayak kamu itu tuh tidak mau tunduk gitu ya, pada nggak mau ngikut-ngikut aja, nggak mau iya aja gitu ya. Kalau andaikan dia itu tuh coba merugikan kamu, ini tuh bisa kayak merugikan kamu terus-menerus gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh bukannya karena kamu ingin bersama dengan dia, lantas apa saja yang dia lakukan sah-sah saja, mendapatkan izin dari kamu. Tapi ternyata menurut dia enggak gitu loh ya. Misalnya kamu itu tuh berani ngomong, kamu jangan kayak gitu ya ke aku, kamu tuh jangan lakukan begini ya, kamu tuh nggak boleh begitu ya, kamu itu tuh kayak yang berani belak-belakan gitu ya, kamu tuh berani open, kamu itu tuh berani terbuka gitu, menyampaikan apa yang tidak kamu senangi dari cara sikapnya dia ke kamu gitu ya. Kalaupun kamu tidak yang ngomong langsung gitu, tapi kayak dari gestur tubuhnya kamu gitu ya, itu tuh kayak udah nunjukin gitu kalau kamu tuh tidak mau diperlakukan sama berulang-ulang kali seperti itu gitu. Dan saya rasa kayaknya orang ini tuh nyari seseorang tuh yang kayak modelnya bisa dijadiin boneka sama dia. Namun ternyata ya kamu tuh baik banget sama dia, kamu tuh kayak kelihatan tulus banget sama dia, ikhlas banget sama dia.
Tapi bukan berarti karena sikapmu seperti itu, kamu mau nih dikendalikan sama pasangannya kamu. Dan karena hal itu kadang-kadang tuh bikin dia tuh bisa jadi jengkel ngelihat kamu. Gitu ya. Ya mungkin dia ini tuh sedang mencari hamba ini ya, bukan mencari pasangan, tetapi sedang mencari hamba. Seseorang yang mau tunduk kepada egonya dia, tapi ternyata kamu tuh nggak mau. Jadi di sini tuh dia tuh yang kayak kamu tuh sangat suportif dalam relationship ini. Gitu. Sesungguhnya dia itu tuh ya kalau mau mencari salah-salahnya kamu, itu tuh salah-salah yang tidak berdasar, negatif-negatif yang tidak berdasar. Gitu ya. Karena toh pada kenyataannya dia tuh ya kalau nuraninya dia jalan, udah nggak ada lagi yang keliru dari kamu. Gitu ya. Udah nggak ada lagi yang keliru. Cuman ya begitu aja. Kayak masih ada ya rasa gimana tuh kalau orang yang kesadarannya belum tinggi, masih ada rasa yang enak gitu ya, bisa mempermainkan orang, bisa nyakitin orang gitu ya, bisa membuat kekacauan. Itu kan ada tuh rasanya, ada sensasi enaknya gitu ya. Lagi gitu nih, mari lihat model pasangannya kamu gitu ya. Dan ini tuh kalau mari bilang sih lebih banyak sesungguhnya dia itu tuh kayak ingin kemudahan dari kamu. Ingin kemudahan dari kamu. Gitu. Ya. Tapi untuk bersungguh-sungguh membangun relationship sama kamu saat ini, saya rasa dia masih belum mau. Gitu ya. Kamu tuh kayak sering ngajak dia, ayo ya, menurut dia ya. Seperti kayak ada ajakan dari kamu. Ayo kita hidup bersama. Tapi dalam kehidupan ini tuh kita bertumbuh bersama, mendewasa bersama, berjuang bersama. Namanya bersama gimana tuh? Bareng-bareng lah yuk, gitu. Ya. Tapi kayak ajakan kamu seperti itu, kayaknya kurang berminat orang ini. Karena tadi alih-alih ingin berjuang, alih-alih ingin bersama-sama, dia itu tuh kalau bisa tuh udah nerima aja. Mentah-mentah bulat-bulat dari kamu. Nah, kayak gitu ya. Nggak usah dia punya effort banyak, cukup kamu aja yang punya effort banyak. Dianya itu tuh posisinya hanya menerima aja dari kamu. Gitu. Walaupun dia ini tuh misalnya cowok ya, Aries ya. Tapi di sini tuh bisa dia agaknya pasif cowoknya itu tuh kayak yang tubuhnya aja cowok. Tapi kesadarannya itu tuh saya rasa kesadaran bocah gitu ya. Looknya aja bisa dia kayak laki-laki dewasa gitu. Tapi sesungguhnya kalau kesadarannya dia ini tuh masih kesadaran yang bocah gitu ya. Jadi namanya orang masih bocah kesadarannya berjumpa dengan kamu yang kesadarannya sudah kesadaran remaja. Memang mari lihat ini pun kamu kayaknya masih muda juga ya. Atau jiwanya itu tuh masih jiwa yang muda gitu ya. Tetapi untuk tertib dalam hidup kamu itu tuh udah paham banget gitu loh ya. Untuk benar menjalani sebuah relationship, sebuah hidup itu tuh kamu kayak yang udah benar. Dan orang ini tuh tahu sesungguhnya ya, orang itu tuh tahu bahwa dia itu tuh kayak banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dia lakukan ke kamu. Tapi hebatnya kamu tuh kayak selalu memaafkan dia ya. Kamu itu tuh kayak yang ini udah dah gitu. Kesalahan itu tuh nggak yang dibesar-besarkan olehmu. Ya, kamu nggak bikin dia jadi guilty feeling gitu ya. Seperti kayak ketika dia melakukan kekeliruan ke kamu, kayaknya itu tuh hanya kamu anggap layaknya modelan gitu ya, ketemu angin lalu gitu loh. Gitu ya. Kamu tuh ya udah kemarin yang ribut, hari ini tuh jangan ribut gitu. Hari ini kemarin tuh berantem, hari ini tuh udahlah kita baik-baikan aja. Kamu tuh cepat gitu. Kamu tuh cepat. Kadang-kadang orang ini tuh kayak mau nantang-nantangin kamu nih. Masa iya sih kamu segampang itu melepaskan maaf untuk dia? Masa sih kamu itu tuh baik banget sama dia gitu ya? Karena dia tuh kayak mau uji coba nih, apa beneran kamu memang setulus itu ke dia
Soalnya kalau mari lihat ya, ini bisa orangnya tuh kayak ngerasa bahwa eh, dari banyaknya manusia yang dia temui, kok kayaknya kamu itu tuh yang paling tahan banting ke dia, gitu ya. Kamu yang paling tahan banting. Jadi sesungguhnya orang ini tuh kayak ngelihat ada keistimewaannya kamu ya, gitu. Tapi ya tadi, lebih masih banyak niatannya dia tuh men-challenge kamu, menantang kamu, menentang kamu, masih seperti itu. Ya, kalau ini hubungannya masih pacaran atau PDKT, ya untuk saat ini tuh mari lihat pasangannya kamu ya Aries ya. Ini sorry, ini nampaknya masih belum siap ya untuk ngejalin hubungan yang lebih serius lagi sama kamu, maksudnya naik level relationship. Saya rasa masih belum siap gitu ya, karena masih banyak konsekuensinya, dia rasa masih banyak tanggung jawabnya, dan gak usah memang orang ini tuh diburu-buru gitu ya, diburu-buru. Gak usah juga di situ tuh kayak yang kamu punya niatan tergesa-gesa ya meningkatkan level relationship dengan dia, karena nanti ini tuh bisa bikin kamunya jadi makan hati gitu ya. Cukup posisinya pacar-pacaran aja dulu untuk sementara ini gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya sih kamu udah paham juga nih ya kayak gimana pasangannya kamu, karena kamu tuh bukan orang yang buta. Kamu itu tuh orang yang cukup banyak atau cukup jeli ya mengobservasi tentang si pasangannya kamu, menilik, meneliti gitu ya, mengamat-ngamati si pasangannya kamu. Jadi saya rasa pun kamu sesungguhnya udah paham juga untuk saat ini tuh levelnya, ayo kita pacar-pacaran, tapi pacar-pacarannya diseriusin, disungguh-sungguhi. Nggak usah mikirin kapan nikah gitu ya, kapan meritnya. Tapi dalam posisi pacaran ini tuh ada semangat positif ya dalam menjalaninya. Nah gitu ya. Jadi kalau mari lihat di sini tuh bisa hanya ada effortnya kamu dulu saat ini ya, karena begitu penilaian pasangannya kamu ke kamu, banyak effortnya kamu, banyak perjuangannya kamu yang paling berusaha, kamu yang paling berupaya dalam relationship ini. Tetapi ada perubahan di kamu. Kalau dulu semuanya bisa aja serba yang iya aja, kamunya ke dia. Nah belakangan ini kamu mulai menolak-nolak. Ah nggak bisa begini, ah aku nggak mau begitu, oh harusnya begini, harusnya begitu. Kamu udah berani bersuara dalam relationshipnya kalian ini. Jadi kayak yang memang sih ada kerugiannya dia, atau kayak dia ngerasa seperti berkurang ya apa-apa yang bisa dia miliki dari kamu, karena ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kamu bikin dia merasa enak dengan kebiasaan itu. Tapi belakangan ini kebiasaan yang kamu lakukan ke dia ini tuh agaknya berkurang. Misalnya begini ya, misalnya begini, selama ini tuh kamu nge-backup dia secara finansial. Misalnya kamu bayar kosannya dia, kamu beliin rokoknya, kamu traktir dia jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Mungkin atau dia misalnya setiap minta duit sama kamu, kamu mau ngasih. Tapi mungkin belakangan ini tuh agak-agak mulai berkurang ya pemberiannya kamu ke dia ya, agak-agak berkurang di sana. Gitu ya. Nah, itu tuh salah satu hal yang kayaknya bikin dia tuh gedek gitu. Agaknya bikin dia itu tuh agak kesal ini ya, Aries ya. Karena dia merasa bahwa kebutuhannya dia itu tuh kamu abaikan, atau ini tuh bisa kayak yang haknya dia rasa ini tuh kok kayak tidak kamu berikan. Nah seperti itu. Tapi di sini tuh bukannya kamu pelit sama dia, hanya saja mungkin kamu lebih bijaksana saat ini tuh menyikapi si pasangannya kamu ya. Nah begitu. Nah tapi terlepas dari bagaimana perubahannya kamu ke dia, namun si pasangannya kamu ini tuh masih melihat kamu ya, masih melihat kamu itu tuh sebagai orang yang kayak punya harapan besar dalam berrelationship dengan dia gitu ya. Kamu itu tuh kayak kelihatan orang baik banget gitu loh, menjadi pasangannya dia. Nah seperti itu ya. Kalau dia mau jujur, dia akan ngasih kamu itu tuh reward yang terbaik gitu ya. Dia akan ngasih kamu itu tuh kayak pujian-pujian terbaik. Tapi tentu egonya dia kayak melarang ya. Egonya dia melarang untuk menyampaikan kayak kamu luar biasa, terima kasih,
wah kamu istimewa, ya puji-pujian untuk kamu, dia itu tuh akan jaim, akan nggak mau ngomong, nggak mau nyampein gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, ada energi dari Capricorn, masuk energi dari Libra, masuk energi dari Pisces di sana, ada Taurus, ada Virgo, masuk energi dari Pisces, ditutup oleh energi dari Aquarius ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.